Ya. Baik, terima kasih Ustaz Salim. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah di kesempatan subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmatnya hidayah, nikmatnya berada dalam ketaatan kepada Allah, nikmatnya dipersaudarakan dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan kebersamaan kita sampai nanti ya bertemu di surganya Allah. Mudah-mudahan kecintaan kita terhadap ilmu menjadi wasilah dibukakan pintu-pintu surganya Allah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, pasti Allah mudahkan baginya jalan-jalan surganya Allah. Dan insya Allah dalam kesempatan subuh ini, sebagaimana dijadwal, hari Senin itu adalah jadwalnya tafsir ya, tafsir Al-Baqarah. Kita akan mempraktekkan pembelajaran bahasa Arab kita di pembelajaran tafsir ini, walaupun hanya satu ayat ya dalam setiap pertemuan. Baiklah, kita langsung share screen-kan terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita berikhtiar ya kepada Allah menjadi hamba yang mendapatkan predikat terbaik dalam pandangan Allah. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, kemudian mengajarkannya kembali. Nah, sama-sama kita mempelajari tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 76 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza, dan apabila laqul ladzina amanu, laku ya mereka bertemu, alladzina amanu dengan orang-orang yang beriman, qalu mereka berkata amanna, kami telah beriman. Wa idza khala, tetapi apabila mereka berlalu ya, ba'duhum ila ba'din, mereka berada dengan sesama mereka ya, sebagian dari mereka dengan yang lainnya. Qalu, mereka berkata, atuhadditsunahum, apakah kalian menceritakan ya kepada mereka, kepada orang-orang mukmin, bima fatahallah alaikum, tentang apa-apa yang sudah diterangkan Allah kepada kalian, liyuhajjukum bih, supaya dengan demikian mereka bisa mengalahkan hujah kalian, inda rabbikum, di sisi Tuhan kalian. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal, kalian tidak mengerti. Nah ini ya percakapan antara orang munafik ya dengan sesama mereka. Silahkan, ada yang mau membaca dulu untuk mempraktekkan bahasa Arabnya atau gimana? Udah siang mungkin ya, Senin itu pada sibuk. Baiklah, kita langsung saja pada tafsir Jalalainnya ya, tafsir yang paling ringkas, yang paling singkat. Nah, di sini di tafsir Jalalainnya bisa kita lihat bahwa wa iza, dan apabila laku. Nah, apabila laku ya mereka itu bertemu. Siapa mereka di sini? Yaitu orang-orang munafik ya. Orang munafik. Mereka bertemu. Munafiqul Yahud, orang munafik, orang-orang Yahudi yang munafik gitu ya. Kan ada di antara orang Yahudi yang munafik ya. Mereka itu masuk Islam ya orang Yahudi, tetapi mereka itu munafik dalam keislamannya gitu ya. Tidak sepenuhnya mereka masuk Islam, tetapi mereka hanya di mulut saja gitu. Nah, wa idza laku, dan apabila berjumpa mereka, yaitu munafiqul Yahud, yaitu orang-orang Yahudi dari kalangan munafik ya, atau orang munafik dari kalangan Yahudi bertemu dengan siapa? Alladzina amanu, bertemu dengan orang-orang yang beriman. Qalu, mereka berkata amanna, bahwa kami beriman gitu ya, bi anna Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam, kami mengimani ya bahwa Nabi Muhammad itu
nabi gitu ya, nabiyun, bahwa Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, wahwal mubasyir bihi gitu, bahwa mubasyir ya, diberitakan tentang kabar gembira ini, diceritakan gitu ya, fi kitabina, dalam kitab suci kami gitu. Wa idza khala, tetapi apabila mereka berlalu ya, roja'a, mereka pulang, ba'duhum ila ba'din. Sebentar, ini ada yang belum di mute ya, ada keresak-keresak sebentar. Ustaz saya mute dulu ya, ini ada keresak-keresak ke sini sebentar. Nah, sini ya tadi bahwa di sini orang munafik, wa idza khala, ketika mereka berlalu ya, roja'a, mereka kembali, ba'duhum ila ba'din, sebagian di antara mereka pada yang lainnya, qalu, nah mereka itu bertanya. Nah, siapa yaitu ru'asa uhum. Nah, pemimpinnya itu, gegedugnya gitu ya, atau pemimpin mereka itu, alladzina lam yunafiqu, yang mereka bukan munafik ya, mereka bertanya, liman nafaqo, kepada orang yang munafik tadi. Ini bagi yang mereka memang terang-terangan nggak mengimani gitu ya. Nah, mereka nanya pada yang pura-pura Islam tadi ya, yang pura-pura mengimani Nabi Muhammad ya. Nah, ini ru'usa uhum, pemimpin mereka, alladzina lam yunafiqu, yang mereka tidak munafik, mereka terang-terangan gitu ya, membenci gitu ya, lima nafaqo, kepada orang yang munafik, yang pura-pura tadi mengimani Nabi Muhammad ya. Mereka bertanya seperti ini, atuhadditsunahum ya, kenapa gitu ya, atau apakah kalian menceritakan kepada mereka gitu ya, ay al mukminin, yaitu kepada orang-orang mukmin, bima fatahallah alaikum, tentang apa yang sudah dibukakan Allah kepada kalian, ay arrafakum fit taurah gitu ya, tentang hal-hal yang diberitahukan Allah gitu ya dalam kitab Taurat, min na'ti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat-sifat atau ciri-ciri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak gini, kenapa diceritain gitu, kenapa diceritain tentang sifat-sifat Nabi Muhammad gitu ya, liuhajukum. Nah, sehingga nanti itu, sehingga kalau kamu ceritakan seperti itu, mereka dapat mematahkan kalian gitu ya, mereka itu dapat mematahkan kalian, yukhasimukum gitu ya. Nanti akibatnya itu mereka dapat mematahkan kalian ya. Jadi lam di sini lisoirurah gitu ya, lamnya itu untuk berfungsi mengakibatkan gitu ya. Nanti akibatnya orang-orang mukmin itu nanti mereka bisa mengalahkan atau bisa mematahkan alasan kalian gitu. Nah, inda robbikum, di sisi kalian, fil akhirah, yaitu di akhirat ya, wa yuqimu alaikum al hujjah. Nah, sehingga di sini di mana mereka nanti bisa mengajukan ya al hujjah, yaitu bukti ya, penyelewengan kalian, fitarki itba'ihi gitu ya, kenapa kalian tidak mau mengikuti atau itarki itu meninggalkan ya, itba'ihi mengikuti, ma'a ilmikum bisidqihi gitu ya, bahwa intinya seperti ini pertanyaannya itu, bahwa nah kenapa gitu kamu itu ceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, kalau kamu ceritakan nanti orang mukmin itu bisa mematahkan kalian gitu ya, jadi mengakibatkan nanti itu mereka bisa mengajukan bukti penyelewengan kalian, yang kalian itu tidak mau mengikuti Muhammad, padahal kalian itu tahu kebenarannya gitu ya, ma'a ilmikum bisidqihi, kalian itu tahu kebenaran tetapi kenapa mengingkari Muhammad gitu, afala ta'qilun gitu ya, apakah kalian tidak berpikir akibatnya gitu ya, annahum yuhajunakum idza haddatsumuhum fatantahuna. Nah, bahwa mereka akan dapat mematahkan alasanmu kalau kamu sebut-sebut tentang itu gitu ya. Oleh karena itu hentikan ya tindakanmu gitu ya. Fatantahuna, maka mereka menghentikan ya tentang pura-pura mengimani Nabi Muhammad. Kemudian sudah mereka sebutkan bahwa
sudah diceritakan ya berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad tadi, al-mubasyir fi kitabina, mereka itu bahwa Muhammad itu memang sudah diceritakan gitu ya dalam kitab kami. Nah, jangan ngomong seperti itu lagi gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi dalam tafsir Jalalain sangat singkat sekali bahwa intinya seperti itu ya. Sudah ditafsirkan dalam kitab Jalalainnya. Kemudian untuk di tafsir Ibnu Katsir juga untuk ayat 76 ini tidak terlalu panjang lebar ya. Karena ini memang sama ya, masih dalam satu paket bagaimana tanda-tanda orang munafik itu seperti apa. Nah, ini di tafsirnya Ibnu Katsir bahwa wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna, dan apabila mereka berjumpa ya dengan orang beriman, orang-orang munafik itu berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata kami pun sudah beriman. Nah, tetapi ketika mereka berada dengan sesama mereka ya, sesama Yahudi ya, baik yang munafik ataupun yang terang-terangan mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad, nah mereka menyatakannya seperti ini. Nah, ini dalam tafsirnya ya dari riwayat Ibnu Abbas bahwa ayat ini menjelaskan ketika mereka berjumpa dengan orang yang beriman, tadi mereka mengatakan kami pun sudah beriman gitu ya, bahwa teman kalian Muhammad itu adalah utusan Allah gitu. Nah, tetapi khusus bagi kalian. Nah, ketika mereka berada ya dengan teman-temannya yang frekuensi mereka ya, mereka mengatakan jangan kalian bicarakan rahasia ini kepada orang-orang Arab gitu ya. Nah, jadi sesama mereka ada yang menegur, intinya ada yang menegur ya, orang munafik itu sesama merekanya, kalian itu jangan bicarakan rahasia ini kepada orang-orang Arab, karena sesungguhnya sejak dulu bahwa kalian itu menunggu-nunggu kan kedatangan, bahwa orang-orang Yahudi itu menunggu-nunggu kedatangan Muhammad itu ya. Mereka akan meminta pertolongan untuk menghadapi orang-orang Arab. Ternyata Rasulnya itu munculnya dari kalangan Arab gitu ya. Bahwa dalam kitab Taurat mereka sudah menunggu-nunggu kehadiran Nabi Muhammad supaya dengan adanya Nabi Muhammad itu nanti bisa mengalahkan bangsa Arab. Ternyata yang Allah kirim itu, yang Allah utus itu, Nabi itu dari kalangan bangsa Arab gitu. Nah, sehingga di sini dalam ayat selanjutnya ya, jadi ketika mereka berjumpa dengan orang yang beriman, tadi mereka berkata kami sudah beriman, tetapi ketika mereka dengan sesamanya mereka menyampaikan apakah kalian menceritakan kepada mereka apa yang sudah diterangkan Allah kepada kalian. Nah, kalau seperti itu nanti dapat mengalahkan hujah kalian di hadapan Tuhan kalian gitu ya. Artinya kalau kalian mengakui bahwa dia itu Muhammad adalah nabi, padahal kalian sudah berjanji kepada Allah bahwa kalian akan mengikutinya. Nah, kemudian dia memberitahukan kepada mereka ya, orang-orang Arab, bahwa dia adalah nabi yang sedang kita tunggu-tunggu kedatangannya, dan kita tahu yang secara persis dalam kitab Taurat kita. Nah, karena itu ingkarilah dia dan jangan sekali-kali mengakuinya gitu. Jangan sekali-kali mengakui bahwa Muhammad itu adalah nabi gitu. Nah, itu dalam tafsir Ibnu Katsirnya juga sangat pendeknya ayat ini. Nah, langsung saja ini juga hampir sama ya, hampir sama tafsir-tafsir yang lainnya. Tapi nah, kita masuk saja pada tadaburnya ya, bahwa barangkali ya kita juga jangan terlalu percaya diri bahwa kita akan terhindar dari kemunafikan ya. Barangkali kita juga termasuk munafik ya. Kita renungkan, kita tadaburkan bahwa munafik itu kan ada dua macam kan. Munafik itu ada nifak i'tiqadi, ada nifak amali gitu ya. Kita pun cek ya dalam hati kita, apakah ada nggak misalkan sifat-sifat kemunafikan dalam diri kita, dan kita beristighfar kepada Allah gitu ya. Nah, di sini bahwa nifak i'tiqadi itu adalah bentuk nifak ya dalam hati ya, yang mana seseorang itu menampakkan keislaman ya, seperti yang tadi kan, bahwa kami itu mengimani Muhammad. Jadi kalau kepada seorang muslim dia menyampaikannya seperti itu, bahwa menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan kekafirannya. Jadi ini sangat bahaya ya, bahwa dalam kemunafikan i'tiqadi itu, bahwa nifaknya itu dalam hati,
bahwa secara lahiriah dia menampakkan keislaman, tetapi dalam hatinya menyembunyikan kekafiran. Dan nifak amali ya, kalau nifak amali itu bentuk nifak dengan jawarih, dengan anggota badan. Nah, dalam nifak i'tiqadi ini hati-hati ya, kalau nifak i'tiqadi ini tentu saja mengeluarkan seseorang dari Islam gitu ya. Bisa menjadi murtad kan orang itu gitu. Dalam secara lahiriah dia seperti muslim, tetapi dalam hatinya dia menyembunyikan kekafiran. Nah, jadi nifak i'tiqadi ini mengeluarkan seseorang dari Islam gitu ya. Dan kemunafikan seperti ini, yang i'tiqadi ini, yang Allah sebut innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, itu yang ini gitu ya, yang nifak i'tiqadi, bahwa mereka dalam i'tiqadi itu tadi ya, yang bahwa mereka menampakkan keislaman tetapi menyembunyikan dalam hatinya kekufuran. Nah, ini mereka akan berada di dasar neraka ya, bersama orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani gitu ya. Nah, kemudian kalau menurut Ibnu Qayyim ya, dalam Madarijus Salikin, bahwa betapa bahaya ya orang munafik itu. Nah, ini di awal-awal surah Al-Baqarah ya, kita sudah pelajari ya, ada 3 golongan manusia. Ada orang beriman ya, disampaikan dalam 4 ayat. Kalau orang beriman itu sedikit sekali ya. Orang kafir hanya 2 ayat saja. Ketika Allah menjelaskan orang beriman itu cukup dengan 4 ayat. Ketika Allah berbicara ya, kita yang sudah kita bahas di Al-Baqarah sebelumnya, ketika Allah menceritakan orang kafir itu cukup hanya disebutkan dengan 2 ayat. Nah, tetapi ketika Allah bercerita tentang orang-orang munafik itu sampai 13 ayat gitu ya. Betapa jelimetnya gitu. Orang-orang munafik itu kan kayak kalau sholat di safnya paling depan kan. Jadi Nabi juga sering itu gitu ya, kadang terkelabui dengan bagaimana orang munafik kalau tidak ada wahyu dari Allah gitu ya. Nah, itu kan mereka itu betul-betul gitu kalau ngaji gitu ya, di fasi-fasi gitu ya, itu orang munafik. Nah, ini contoh i'tiqadi ya, contoh nifak i'tiqadi itu tentu saja di antaranya, misalnya contoh nifak i'tiqadi itu mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mendustakan bahwa mendustakan sebagian ajaran Rasul, misalnya kayak tadi kan, mendustakan Rasul, bahwa sebetulnya mereka itu tidak mengimani Muhammad itu sebagai seorang nabi, tetapi hanya di hadapan orang mukmin saja gitu ya. Sesama mereka mendustakan bahwa Muhammad itu bukan nabi gitu. Kemudian mendustakan sebagian ajaran Rasul. Ini juga harus hati-hati ya, bahwa kita tidak mau mengimani sebagian ajaran Rasul, na'udzubillah gitu ya. Kemudian benci sama Rasulullah, ada misalnya benci sama Rasulullah, kemudian benci sebagian ajaran Rasul gitu ya. Misalnya kalau ajaran ini diikuti, kalau yang seperti ini nggak mau gitu ya. Jadi membenci sebagian ajaran Rasulullah. Kemudian yang nifak i'tiqadi juga, misalnya senang melihat agama Rasulullah direndahkan, misalnya ketika Islam direndahkan itu merasa senang gitu ya. Kemudian tidak senang ketika ajaran atau agama Rasulullah itu mendapatkan kemenangan misalnya. Nah, kita renungkan gitu ya, apakah masih ada sifat-sifat semacam ini ya di zaman modern ini, yang mereka ngaku muslim tetapi benci terhadap sebagian ajaran Rasul. Nah, ini ada kan, kita lihat kan fenomena seperti ini banyak. Mereka itu muslim tetapi ada yang benci terhadap sebagian ajaran Rasul gitu ya. Senang ketika Islam itu direndahkan misalnya, tidak senang ketika anak itu ada ya sifat-sifat seperti itu di kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Nah, kita berlindung sama Allah dari kejelekan dan kesesatan orang yang semacam ini. Nah, kemudian ada juga kemunafikan dari tadi ya, amali, sifat lahiriahnya. Nah, kalau yang nifak amali atau disebutnya nifak asgor ya, kalau tadi nifak akbar. Kalau nifak amali itu nifak asgor atau nifak kecil atau ringan ya, sehingga tidak menyebabkan seseorang keluar dari Islam gitu ya. Karena bentuk kemunafikan ini nampak dalam sifat lahiriah dan tidak nampak pada batinnya, kalau keyakinannya enggak gitu. Misalnya seseorang yang memperlihatkan dirinya itu soleh gitu ya, ketika di hadapan orang ramai misalnya itu seperti soleh misalnya, tetapi ketika
tidak berada dalam keramaian, jauh berbeda misalnya. Nah, misalnya kalau di masjid sholatnya itu benar gitu, kalau sendiri di rumah misalnya ya berbeda misalnya. Itu juga bagian dari nifak amali. Nah, Imam Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa minan nifak ikhtilaful qalbi walisan. Intinya di antara tanda kemunafikan itu adalah ikhtilaf, berbeda, al-qalbi, antara hati walisan dengan lisan gitu ya. Jadi tanda munafik itu bahwa ada sesuatu yang berbeda antara hati meyakini apa, lisan menyampaikan apa gitu ya. Waqtilafus sir wal alaniyah. Jadi munafik itu berbeda antara yang tersembunyi, ketika tersembunyi, dengan nampak itu berbeda. Waqtilafud dukhul wal khuruj. Berbeda antara yang masuk dan yang keluar. Jadi intinya kata Ibnu Rajab ya, bahwa kemunafikan yang ringan itu adalah adanya perbedaan antara yang nampak dengan yang tersembunyi, seperti itu saja. Jadi jangan sampai kita terjebak pada nifak amali ya. Walaupun kemunafikan ringan, ini adanya perbedaan apa ketika nampak dan ketika tersembunyi. Nah, jadi kemunafikan yang ringan ini diantaranya yang sangat populer ya. Abu Hurairah menyampaikan dalam salah satu hadisnya bahwa min alamatil munafiq, diantara tanda munafik itu salah satunya yang sangat terkenal, kita sering membacanya, idza haddatsa kadzaba, ketika berbicara bohong, wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji tidak menepati, wa idza tumina khana, ketika diberi amanat dia khianat gitu ya. Bahwa di antara riwayat lainnya yang di Muslim ya, ayatul munafik salasun, bahwa tanda munafik itu ada 3. Wa in soma ya, walaupun dia saum, wasola, orang itu sholat gitu ya, waza'ama annahu muslim, dan mengklaim dirinya muslim. Nah, ini bahwa tanda munafik itu ada 3 tadi. Walaupun dia suka saum, suka sholat, mengklaim dirinya muslim gitu ya. Nah, tadi yang tadi itu, yang 3 tadi disampaikan itu, dia sebagai munafik walaupun suka saum ataupun suka sholat. Tadi yang 3 tanda tadi ya. Kalau masih suka bohong, misalnya tidak menepati janji, atau berkhianat ketika diamanati. Nah, kalau dalam Abdullah bin Amr ya, ada 4 kalau itu. Arbaun man kunna fihi kana munafiqan khalisan, wa man kanat fi khoslatu minhunna kanat fihi khoslah minan nifaq. Nah, ini kali ini ada tambahan ya. Idza tumina khana, ketika diberi amanat dia khianat, wa idza haddatsa kadzaba, ketika berbicara dia bohong, wa idza ahada godaro, ketika berjanji tidak dipenuhi, wa idza khosoma fajaro, ketika berselisih ya, ketika bertengkar itu dia berbuat zalim gitu ya. Jadi intinya ada 5. Nah, kita jangan sampai terjebak bahwa kemunafikan itu tanda-tandanya itu ada 5. Tadi yang suka dusta ya, yang suka berbohong. Nah, ini bahwa dalam hadisnya sangat banyak ya, bahwa fa inal kadziba yahdi ilal fujur wa inal fujur yahdi ilan nar. Nah, jangan sampai kita kebiasaan berbohong gitu ya, bahwa memang bohong itu yang dibolehkannya hanya ada dalam 3 hal ya. Bahwa Rasulullah menyampaikan, misalnya Ibnu Syihab menyampaikan bahwa aku tidak mendengar sesuatu yang diberikan keringanan untuk bohong kecuali dalam 3 perkara. Jadi bohong itu sangat nggak boleh kecuali dalam 3 perkara. Dalam peperangan ya, jangan sampai secara jujur menyampaikan kepada musuh. Mendamaikan yang berselisih, nah ini diperbolehkan ya untuk mendamaikan. Dan perkataan suami kepada istri atau istri kepada suami, supaya sakinah mawaddah warohmah gitu ya. Ketika walaupun masakannya asin misalnya, wah enak sekali misalnya gitu ya. Ini juga di antara yang dibolehkan. Kemudian di antara yang kedua ya, tandanya jika berjanji tidak menepati. Ini harus hati-hati ya, bahwa janji itu adalah utang. Al-idatu dainun, janji itu utang gitu ya. Kalau kita sudah berjanji, jadi jangan sampai mudah mengobrol janji gitu ya. Kadang kita tuh suka mudah mengobrol janji bahwa al-idatu dainun, janji itu utang gitu ya. Wailun liman, celaka orang yang wa'ada, berjanji summa akhlafa, kemudian tidak menepati janji gitu ya. Nah, bahwa contoh sederhana saja ya, kadang kita berjanji kepada anak kecil gitu ya, kepada bocil misalnya, tetapi nah itu walaupun kepada seorang anak kecil harus ditepati gitu ya. Jangan sampai misalnya
kata Abi Hurairah ya, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa man qala li sobiyin, barang siapa yang menyatakan kepada seorang bocah ya, ta'al hakat hamron gitu, sini ini ada kurma untukmu, summa la yu'tihi syai'an, kemudian ia tidak memberinya, fahuwa kizbah, bahwa itu adalah dusta. Nah ini kemudian ini hati-hati juga ketika kita diberi amanat ya, jangan sampai khianat. Dalam surah Al-Anfal ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah, kalian jangan pernah khianat sama Allah wa Rasul, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, dan kalian mengkhianati amanah ya yang sudah dipercayakan kepada kalian. Nah bahwa adil amanah, tunaikan amanah ya, ila tamanak, kepada orang yang berikan amanat kepadamu, wala takhun, jangan pernah berkhianat, man khonaka, orang yang mengkhianatimu. Kemudian di antara yang ketiga ya, yang keempat, ciri munafik itu ketika bertengkar dia berbuat zalim. Jadi dalam salah satu itunya ya, salah satu hadis disampaikan bahwa inna abghadar rijal ilallah al-aladul khasim, sesungguhnya orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang penantang, yang paling keras gitu ya. Nah maksudnya yang mau berdebat gitu ya, berselisih dan dengan masalah agama, nah masalah dunia gitu ya, untuk mempertahankan kebatilan, menyuarakan kepada orang-orang bahwa kebatilan itu adalah sesuatu yang benar gitu ya, menyamarkan yang benar dan menampilkan sesuatu sebagai sesuatu yang batil gitu ya. Nah ini adalah haram yang paling buruk, dan ini adalah kemunafikan yang paling busuk gitu ya, bahwa inna minal bayan la sihron, sesungguhnya di antara al bayan itu adalah sihir yang membawa daya tarik. Nah jadi kemudian yang terakhir, kalau dia buat perjanjian tidak dipenuhi, nah harus hati-hati gitu ya, bahwa wa aufu bi ahdillah idza ahadtum, tepati janji dengan Allah ketika kamu berjanji gitu ya, jangan kamu membatalkan sumpah-sumpahmu gitu ya, latan kudul aiman, kamu itu jangan membatalkan sumpah-sumpahmu ba'da tauqidiha, sesudah kamu meneguhkannya gitu ya, wa qad ja'altumullah alaikum kafila, sedang kamu sudah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpahmu itu. Bahwa intinya kalau menurut Ibnu Umar ya, Rasulullah pernah bersabda, likulli ghadir, bagi seorang pengkhianat, liwaun, punya bendera, yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak, yuqalu hadhihi ghadrah fulan, kemudian dikatakan kepadanya, inilah pengkhianat si fulan. Nah jadi seperti itu. Yang terakhir, tanda munafik itu beda antara lahir dan batin gitu ya, bahwa tanda munafik itu beda antara lahiriah dan batiniah, sehingga para ulama salaf menyampaikan bahwa khusyu'un nifaq antarul jasad khosyian wal qalbu laisa bi khosyi, khusyuknya orang munafik ya, jasadnya terlihat khusyuk, padahal wal qalbu laisa bi khosyi, tapi hatinya tidak khusyuk gitu. Nah sehingga Umar pernah menyampaikan seperti ini ya, in akhwafa ma akhafu alaikum al munafiq al alim, qalu kaifa yakunu al munafiq aliman, qala yatakallamu bil hikmah wa ya'malu bil jawr au qala al munkar. Kata Umar, yang aku khawatirkan pada kalian adalah orang berilmu tapi munafik gitu ya, orang berilmu munafik. Kemudian para sahabat nanya, bagaimana bisa ada orang berilmu tapi munafik? Kemudian Umar menjawab, ia berkata penuh hikmah ya, yatakallamu bil hikmah, dia menyampaikan penuh hikmah, wa ya'malu bil jawr, namun sayang ia melakukan kemunkaran gitu ya. Nah kemudian Huzaifah ditanya ya mengenai apa itu munafik, dia menjawab, Huzaifah ini yang paling tahu di antara sahabat yang mana yang munafik, mana yang mukmin gitu ya, alladzi yasiful iman wa la ya'malu bihi, yang menyipati dirinya beriman tapi tidak mengamalkannya. Nah seperti itu ya, bahwa para ulama menyampaikan bahwa seorang muslim mengaku muslim tapi tidak pernah terlihat sholat berjamaah di masjid misalnya, nah itu disebut munafik gitu ya. Walaqad ra'aituna wa may yatakhallafu anha illa munafiq ma'luman nifaq, walaqad kana rajul yu'tabihi yuhadi baina rajulaini hatta yuqama fis shaf, aku tidak melihat bahwa orang yang meninggalkan sholat berjamaah itu hanya orang munafik, di mana ia adalah munafik tulen gitu ya, karena bahayanya meninggalkan sholat jamaah itu, ada seorang sampai didatangkan dengan berpegangan pada dua orang sampai ia bisa masuk dalam saf. Jadi diantaranya kafa alaman ala nifaq ayyakuna rajul jarol masjid la yurafih, cukup disebut munafik, tanda munafik ketika ada dia bertetangga dengan masjid tapi tidak pernah terlihat di dalam masjid. Jadi kita harus takut ya
tertimpa kemunafikan, jangan merasa baik-baik saja, merasa aman-aman saja gitu ya. Harus merasa takut gitu ya, harus merasa takut ya, sebagaimana Handolah ya, dia merasa benar-benar dirinya itu munafik gitu ya. Ketika di masjid ingat akhirat gitu, tapi ketika di rumah ya biasa lagi gitu ya. Nah, mereka sangat khawatir tertimpa kemunafikan. Nah, kita juga harus seperti itu. Jadi ketika Imam Ahmad ditanya ya, apa yang kamu katakan pada orang yang tidak khawatir dirinya munafik, beliau menjawab, siapa di antara ini yang bisa aman dari sifat kemunafikan, bahwa tiap kita itu bisa saja terjebak pada kemunafikan. Bahwa Imam Hasan Al-Basri menyampaikan bahwa menyebut ya, orang yang nampak pada seseorang itu kemunafikan dari sisi amali ya, bukan itikad, maka ia disebut munafik. Sebagaimana Huzaifah menyampaikan tadi ya, pokoknya ada satu saja tanda man kadzaba, siapa yang berbohong, fahuwa munafik, maka dia itu munafik gitu ya. Imam Hasan Basri menyampaikan bahwa ma khafahu illa mu'min wala amanahu illa munafik. Orang yang khawatir terjatuh pada kemunafikan itu yang mukmin gitu. Tetapi yang dirinya merasa aman, merasa tidak akan terjangkiti munafik, nah itu adalah sejatinya orang munafik itu seperti itu. Nah, seperti itu saja ya tadabbur kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri kita ya dari berbagai kemunafikan. Kita terus belajar gitu ya untuk memperbaiki diri. Mungkin hanya itu saja yang bisa disampaikan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ganti atas ilmunya. Semoga kita dan keluarga kita senantiasa dijauhkan dari sifat kemunafikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita tutup kegiatan kajian pagi hari ini membaca istighfar dan juga hamdalah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya, selamat beraktivitas. Semoga Bapak Ibu senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, esok pagi bisa berjua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bila walidayah walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dokter Kesedayan.